Pemirsa, usai sidang putusan sistem pemilu, akhirnya Mahkamah Konstitusi baru mau buka suara merespon cuitan Denny Indrayana. MK memutuskan melaporkan Denny Indrayana ke lembaga advokat. Denny meresponnya dengan lega sebab menilai MK menempuh langkah yang bijak dengan tidak melaporkannya ke kepolisian. Pendapat itu merugikan kami secara institusi, seolah-olah kami membahas itu dan itu bocor keluar. Saya sendiri tentu bersyukur putusan MK ini justru berbeda dengan informasi yang saya dapat. Karena memang harapnya begitu. Usai memutuskan menolak gugatan terhadap sistem pemilu sehingga pemilu 2024 tetap menggunakan proporsional terbuka, Mahkamah Konstitusi merespons Denny Indrayana yang mengaku mendapatkan bocoran bahwa MK bakal mengembalikan pola pemungutan suara dari sistem terbuka menjadi sistem tertutup lewat uji materi Undang-Undang Pemilu. Apa yang dikemukakan oleh Profesor Denny Indrayana itu. Nah, kami mau mengatakan tidak benar tanggal ketika cuitan atau apa itu, unggahan atau segala macam itu, tanggal itu sudah ada putusan. Jadi itu tidak benar, karena putusan itu baru diambil tanggal 7. Satu. Yang kedua, kalau dalam unggahan itu atau yang beredar itu dikatakan posisi hakimnya 6-3, tidak benar kan? Posisi hakim hari ini itu ternyata 7-1. Tapi kan saya tidak bisa melarang orang punya interpretasi lain, walaupun kata-kata saya tidak jelas ya. MK akan, bukan sudah. Dengan demikian saya tahu bahwa belum ada RPH dan belum ada keputusan. Tapi saya ingin juga sampaikan sebenarnya kalau kita bicara kecenderungan hakim itu tidak perlu menunggu RPH. Kecenderungan hakim atas suatu kasus itu antar hakim sudah tahu, mereka sudah bergelut berpuluh tahun, ada yang lebih dari 5-10 tahun, mereka sudah tahu kemana arah kecenderungan hakim. Lebih lanjut, MK mengambil sikap tidak melaporkan Denny Indrayana ke polisi, melainkan ke lembaga advokat. Di rapat permusyawaratan hakim sudah mengambil sikap bersama bahwa kami Mahkamah Konstitusi agar ini bisa jadi pembelajaran untuk kita semua akan melaporkan Denny Indrayana ke organisasi advokat yang Denny Indrayana berada. Oke? Jadi itu sedang disiapkan, mungkin minggu depan akan disampaikan laporan biar organisasi advokatnya yang menilai apakah yang dilakukan Denny Indrayana itu melanggar etik sebagai advokat atau tidak. Memang ada diskusi, perlu nggak kita melaporkan ke polisi, ke penegak hukum. Nah, kami di Mahkamah Konstitusi memilih sikap tidak akan melangkah sejauh itu. Denny menilai sikap MK itu bijak sebab tidak melaporkan dirinya ke polisi. Adapun Denny menganggap langkahnya yang menyebarluaskan informasi soal putusan MK adalah sebagai kampanye untuk mengawal proses peradilan. Saya berterima kasih kepada Mahkamah Konstitusi ya. Saya pikir tadi yang disampaikan oleh Profesor Saldi Isra mewakili kelembagaan MK itu pilihan-pilihan yang bijak, terutama pada bagian tidak masuk ke wilayah pelaporan ke polisi, pemidanaan. Kalau nanti dilaporkan ke organisasi advokat saya, Kongres Advokat Indonesia, nanti biar direspon oleh organisasi. Yang saya lakukan itu justru harus dilihat sebagai apa yang sering MK sebut sebagai meaningful participation. Khusus untuk MK menjadi lebih urgen lagi, karena putusan MK begitu dibacakan tidak punya ruang upaya hukum lain dan langsung mengikat atau yang dikenal dengan istilah final and binding. Sebelumnya Denny Indrayana mengaku mendapatkan informasi kredibel soal MK akan memutuskan sistem pemilu tertutup alias pemilih hanya memilih tanda gambar partai. Denny juga menyebut dari 9 hakim konstitusi komposisinya adalah 6 hakim setuju dan 3 dissenting opinion.
Pesan Denny itu kemudian viral, bahkan Presiden ke-6 Indonesia sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono ikut merespons dengan mempertanyakan ada atau tidaknya kegentingan sehingga sistem pemilu harus diganti. Tim Liputan Metro TV.